Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada kesempatan ini dengan anggota kan. Yang pertama Rizky Pratama dengan NPM 20035, yang kedua Lamsari Harahap dengan NPM 20046, kemudian Risa Oktalivia dengan NPM 20029. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Risa Oktalivia, dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Lamsari Harahap, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Rizky Pratama. Baiklah, kepada Risa Oktalivia dipersilahkan. Yang bagian pertama, paradigma yang ada tentang interaksi manusia dan komputer yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir beserta dengan contohnya. Bagian pertama, paradigma interaksi. Paradigma yaitu sistem interaksi yang berhasil pada umumnya diyakini akan meningkatkan daya guna dari sistem tersebut. Prinsip yaitu interaksi efektif dari berbagai aspek pengetahuan seperti psikologi, komputasi, dan sosiologi yang mengarahkan pada peningkatan desain dan evolusi produk yang pada akhirnya akan meningkatkan daya guna sistem. Paradigma kegunaan perspektif sejarah dalam merancang sistem yang interaktif berdasarkan waktu tahun 40 sampai dengan 50-an terjadinya sebuah ledakan pertumbuhan teknologi. Tahun 60-an kebutuhan akan kekuatan jaringan. Yang kedua, jenis-jenis dari paradigma. Yang pertama, time sharing, yaitu satu komputer yang mampu mendukung atau dapat digunakan oleh multiple user dan meningkatkan keluaran atau throughput dari sistem. Yang kedua, video display units atau FDU, dapat memvisualisasikan dan memanipulasi informasi yang sama dalam representasi yang berbeda dan mampu memvisualisasikan abstraksi data. Yang ketiga, programming toolkits atau alat bantu pemrograman, yaitu alat bantu pemrograman memungkinkan programmer untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang keempat, komputer pribadi atau personal computing, mesin yang berukuran kecil yang powerful, yang dirancang untuk user tunggal. Yang kelima, sistem window dan interface, web atau window, icon, menu, dan pointer. Sistem window ini memungkinkan sebuah user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam beberapa aktivitas atau topik yang berbeda. Yang keenam, metafora atau metafor. Metafora telah cukup sukses untuk digunakan mengajari sebuah konsep baru, di mana konsep tersebut telah dipahami sebelumnya. Contoh dari metafora adalah terdapat dalam sebuah domain isi. Spreadsheet adalah metafora dari accounting dan financial modeling. Keyboard adalah metafora dari mesin tik. Ketujuh, manipulasi langsung atau direct manipulasi. Manipulasi langsung memungkinkan sebuah user untuk mengubah keadaan internal sistem dengan cepat. Kedelapan, bahasa versus aksi, di mana bahasa digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan interface, dan aksi yang dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Kesembilan, hypertext, di mana penyimpanan sebuah informasi dalam format linear tidak banyak, mendukung sebuah pengaksesan informasi secara random dan browsing asosiatif.
Hypertext merupakan metode penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Selanjutnya ada multimodality, di mana sistem multimodal interaktif adalah sistem yang tergantung pada penggunaan beberapa multiple atau saluran atau channel komunikasi pada manusia. Contoh dari channel komunikasi pada manusia yaitu visual atau mata, haptik atau peraba, audio atau sama dengan telinga. Selanjutnya ada komputer support cooperative work, di mana perkembangan jaringan komputer memungkinkan komunikasi antara beberapa mesin yang terpisah dalam satu kesatuan grup. Sistem CSCW dirancang untuk memungkinkan interaksi antar manusia melalui komputer dipresentasikan dalam satu produk. Contoh dari CSCW adalah email. Berikut adalah macam-macam dari aplikasi dengan menggunakan 16 prinsip user interface. Yang pertama, aplikasi berbasis web. Yang satu, user compatibility atau disebut dengan kecocokan user. Dapat dilihat bahwasannya pada bagian ini, aplikasi ini memiliki 4 pilihan menu utama, yaitu data pengguna, data transaksi, dan denda. Selain itu, program ini juga dilengkapi dengan papan tombol atau icon. Pada bagian atas halaman utama terdiri dari anggota jenis, buku, pinjam, dan dikembalikan. Dan dapat disimpulkan bahwasannya aplikasi ini dapat memenuhi. Aplikasi ini sangat mengenal usernya, di mana dilihat dari ikon logo aplikasi maupun berbagai ikon fungsi yang terdapat dalam aplikasi tersebut dapat dengan mudah dikenali oleh user. Yang kedua, produk compatibility. Dapat disimpulkan bahwasannya aplikasi ini memenuhi ikon sederhana yang terdapat dalam aplikasi memudahkan user untuk mengenali bukunya. Karena nama aplikasi ini adalah sistem informasi perpustakaan, maka kita dapat contohkan seperti terlihat di atas, dapat memilih buku sesuai dengan yang kita inginkan. Yang ketiga, task compatibility. Dapat disimpulkan